Perkenalkan, nama saya Baralugi Falaksona dengan NIM 115200044. Di sini saya membuat video untuk penugasan akhir semester dari mata kuliah Media Culture Studies kelas S. Dalam video ini saya memilih tema tentang pemikiran Karl Marx, dan dalam video ini juga saya menjabarkan mengenai masalah-masalah dalam teori Marxisme tersebut. Seperti kebanyakan orang setuju bahwa kita perlu untuk meningkatkan sistem ekonomi kita bagaimanapun, tetapi kita juga sering menolak keras ide dari kritikus kapitalisme paling terkenal dan ambisius, yaitu Karl Marx itu sendiri. Hal ini sangat mengejutkan dalam praktik. Ide-ide politik dan ekonominya sudah dipakai untuk merancang malapetaka ekonomi yang diterapkan dan diktator yang sangat berbahaya. Namun kita seharusnya sejak dini menolak Marx. Kita harus melihat mengenai penyakit-penyakit kapitalisme dan menuntun kita menghadapi masa depan yang lebih menjanjikan. Kapitalisme akan direformasi dan analisa Marx menjadi bagian dari kapitalisme serta jawaban-jawaban mengenai ekonomi modern. Komunis, kelompok kecil para intelektual yang mendukung dihapuskannya sistem kelas atau kasta kepemilikan pribadi. Dia bekerja sebagai jurnalis yang harus pergi dari Jerman dan menetap di London. Marx menulis banyak buku artikel terkadang bersama temannya, Friedrich Engels. Kebanyakan Marx menulis tentang kapitalisme, tipe ekonomi yang menguasai dunia barat. Dulu di zamannya dan sampai sekarang, dan Marx adalah salah satu kritikus paling tanggap. Ini adalah beberapa masalah yang diidentifikasinya. Ini adalah beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi oleh Karl Marx. Yang pertama adalah dunia kerja modern itu mengasingkan. Mengasingkan salah satu wawasan terbesar Marx, ialah kerja bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar kita. Tapi untuk bersungguh-sungguh di tempat kerja, Marx menulis bahwa pekerja harus melihat dirinya di dalam objek yang dia ciptakan. Pikiran seseorang yang membuat kursi ini, ia terus terang, kuat, jujur, dan elegan. Itu adalah contoh dari bagaimana pekerjaan menawarkan kita untuk menyebarkan apa yang indah di dalam diri kita. Tetapi ini tumbuh langka di dalam diri kita sebagai dari masalah dunia modern dispesialisasikan. Pekerja yang dispesialisasi dalam bidang ekonomi modern mempunyai efisiensi yang tinggi, tetapi ia juga berani bahwa dalam hal manapun untuk memperoleh rasa kontribusi asli yang mereka buat untuk kebutuhan kemanusiaan. Marx berargumen bahwa dunia kerja modern itu adalah pengasingan. Ya, bentuk pengasingan dalam kata lain, perasaan yang terputus antara apa yang Anda lakukan keseharian dan yang sebenarnya, dan secara ideal dapat berkontribusi untuk eksistensi diri. Yang kedua, ada dunia kerja modern itu tidak aman. Kapitalisme membuat manusia dapat digantikan. Hanya satu faktor antara lain di dalam produksi dapat dengan kejam membuat kita dibuang. Di menit di mana biaya meningkat atau tabungan bisa dibuat melalui teknologi. Dan lagi, Marx mengetahui jauh di dalam diri, kita tidak ingin dibuang secara semena-mena. Kita takut apabila ditinggalkan. Komunisme bukan hanya teori ekonomi, dipahami secara emosional. Komunisme mengungkapkan kerinduan mendalam bahwa kita selalu memiliki tempat di hati dunia, bahwa kita tidak akan digantikan. Yang ketiga, pekerja dibayar dengan sedikit sementara pemodal menjadi kaya. Ini mungkin rasa cemas Marx yang paling jelas dengan kapitalisme. Secara khusus, ia percaya bahwa kapitalis mengurangkan gaji para buruh sebanyak mungkin dalam rangka memperbesar keuntungan yang ia dapat. Dia menyebutnya dengan akumulasi primitif, di mana kapitalis melihat keuntungan sebagai penghargaan terhadap kecerdikan dan bakat teknologi. Marx jauh lebih memberatkan keuntungan hanyalah pencurian, dan apa yang kau curi adalah bakat dan kerja keras dari pekerjaanmu. Bagaimanapun banyaknya sesuatu yang menambah fundamental, Marx memaksa bahwa yang paling kejam kapitalis berarti membayar pekerja dengan satu harga dan melakukan sesuatu yang bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan hanyalah kiasan mewah untuk eksploitasi. Yang keempat, kapitalisme sangatlah tidak stabil. Marx mengajukan bahwa sistem kapitalisme menandakan berbagai macam krisis. Setiap krisis dilambangi oleh kapitalisme sebagai hal yang aneh, langka, dan akan menjadi terakhir. Tidak seperti itu, kata Marx.
Krisis itu endemik di kapitalisme, dan mereka berasal dari hal-hal yang sangat aneh. Fakta bahwa kita bisa memproduksi terlalu banyak jauh dari apa yang kita perlukan untuk dikonsumsi. Krisis kapitalis adalah krisis kelimpahan berbeda dengan dahulu krisis kekurangan. Pabrik dan sistem sangat efisien. Kita bisa memberi semua orang di planet ini mobil, rumah, akses ke sekolah yang bagus, dan rumah sakit. Itulah yang membuat Marx marah dan membuat berharap juga hanya sedikit dari kita perlu bekerja. Karena ekonomi modern sangatlah produktif. Namun bukannya melihat kebutuhan akan tidak bekerja sebagai kebebasan. Secara masokis dan menggambarkan keadaan ini kata pengangguran, kita seharusnya membuat itu kebebasan. Terdapat banyak sekali pengangguran karena satu alasan yang indah dan mengagumkan. Sangat ahli dan membuat produk secara efisien. Kita perlu bersusah. Kita semua tidak perlu bersusah payah. Tetapi dalam hal ini kita pikir Marx membutuhkan waktu luang untuk menggabungkan kekayaan dari perusahaan yang besar yang menghasilkan banyak uang surplus. Ini jalannya sendiri adalah sama keindahannya dengan mimpi janji Tuhan tentang surga, tetapi lebih terdengar bagus dan realistik. Yang kelima, kapitalisme itu buruk untuk kapitalis. Marx tidak berpikir bahwa kapitalis itu jahat. Sebagai contoh, ia menyadari kesedihan dan penderitaan rahasia di balik pernikahan burjuis. Marx berargumen bahwa pernikahan adalah sejatinya perpanjangan dari bisnis dan keluarga. Borjuis itu dipenuhi dengan ketegangan, penindasan, dan kebencian dengan orang-orang yang tinggal di sana, bukan karena cinta, melainkan alasan finansial. Marx percaya bahwa sistem kapitalis memaksa semua orang untuk meletakkan kepentingan kapitalismenya dari hati para pasangannya. Jadi mereka tidak bisa lagi mengetahui tentang dalam jujurnya hubungan. Menyebut ini kecenderungan psikologi fetishisme komoditas. Karena itu membuat barang berharga yang tidak mempunyai nilai objektif. Dia ingin masyarakat untuk bebas dari paksaan keuangan agar mereka bisa berbuat apapun untuk membuat pilihan yang masuk akal dan sehat di hubungan mereka. Jawaban feminis abad 20 terhadap penindasan perempuan telah didebatkan. Seperti bisa bekerja, jawaban Marx lebih halus. Desakan kaum feminis ini untuk melenggangkan perbudakan manusia. Poinnya bukanlah bahwa manusia harus menderita penderitaan para pria, tetapi pria dan wanita seharusnya punya pilihan tetap untuk menikmati waktu luangnya. Mengapa kita tidak berpikir seperti Marx? Aspek penting dari pekerjaan Marx adalah dia mengusulkan bahwa ada jalan yang tersembunyi, di mana sistem ekonomi memberikan warna kepada ide yang akan kita hasilkan pada akhirnya. Ekonomi menghasilkan apa yang Marx rujuk sebagai ideologi. Masyarakat kapitalis adalah di mana mereka kebanyakan orang kaya dan miskin yang sebenarnya hanyalah penilaian masyarakat berdasarkan sistem ekonomi. Kepada seseorang yang tidak bekerja adalah tidak berguna, yang berleha-leha lebih dari seminggu, bahkan banyaknya kepemilikan kita terhadap hal yang membuat kita lebih bahagia dan selalu menghasilkan uang. Secara singkat, salah satu kejahatan besar dari kapitalisme bukan karena adanya orang-orang yang menjadi korup. Ini berpotensi di hierarki manusia manapun terhadap ide kapitalis mengajarkan kita cemas, kompetitif, konformis, dan puas secara politik. Marx tidak hanya menunjukkan apa yang salah dari kapitalis, kita juga mendapat sekilas tentang apa yang dipikirkan Marx. Marx inginkan sebagai utopia yang ideal. Di dalam manifestasi komunis, dia menggambarkan sebuah dunia di mana tidak ada properti pribadi, kekayaan yang diwariskan dengan penghasilan pajak yang meningkat, perbankan yang dikontrol secara terpusat, komunikasi dan industri transportasi, pendidikan negeri gratis. Marx juga mengharapkan dan mengizinkan masyarakat untuk mengembangkan banyak sisi alami mereka. Dalam masyarakat komunis adalah mungkin bagi saya untuk melakukan satu hal hari ini dan esok, untuk berburu di pagi hari, memancing siang hari, berternak sapi di malam hari, dan makan malam tentunya. Apapun yang ada di pikiran, tanpa harus seseorang pemburu, nelayan, peternak, atau kritikus. Setelah Marx pindah ke London, dia didukung oleh teman dan partner intelektualnya, Friedrich Engels. Engels seorang kaya yang bapaknya memiliki perkebunan kapas di Manchester. Engels melunasi utang Marx dan memastikan bahwa karyanya diterbitkan. Kapitalisme membiayai komunisme.
Kedua pria ini bahkan saling menulisi puisi yang bagus. Marx bukanlah intelektual yang dihormati atau populer pada zamannya. Orang yang dihormati dan konvensional di dalam Marx akan tertawa kepada ide di mana Marx bisa merubah dunia, tetapi hanya beberapa dekade berikutnya. Tulisannya menjadi batu sandaran untuk beberapa ideologi pergerakan yang penting pada abad 20. Tetapi Marx seperti dokter yang brilian di awal pengobatan. Dia mampu mengetahui sifat dari penyakit walaupun dia tidak mengetahui bagaimana cara untuk menyembuhkannya. Pada poin ini, di sejarah kita semua seharusnya menjadi Marxis di level yang analisisnya terhadap permasalahan kita, tetapi kita butuh keluar dan mencari solusi. Bekerja seperti kata Marx dan kita setujui. Filosof sampai sekarang hanya menafsirkan dunia dalam berbagai pandangan, padahal intinya adalah bagaimana mengubahnya.